Bab 1316. Pergi. Pada saat ini, Iglonan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sebenarnya yang kamu katakan itu benar." Mileye memandangi Iglonan, dan Iglonan berkata dengan lembut, "Ada banyak hal yang tidak rasional di dunia ini, seperti bunga bian yang baru saja kamu sebutkan." Karena itu, dia menghela nafas dengan suara rendah. Amel di samping tiba-tiba berkata, "Iglonan, jangan salahkan dirimu, jika bukan karena kamu, mereka berdua sudah lama menghilang." Iglonan menggelengkan kepalanya. "Kita semua tahu bahwa Daoting keterlaluan, tapi tidak ada yang berani menghentikannya." Kemudian, dia memandang Mileye, "Kami tidak sebaik kamu dalam hal ini." Mileye tersenyum kecut. "Sekarang wanita itu akan membalas dendam padaku." Iglonan bertanya, "Jika kamu diberi kesempatan untuk memilih lagi, apakah kamu akan tetap melakukannya?" Mileye mengangguk. Iglonan sedikit tersenyum, "Kebaikan yang luar biasa. Meskipun kamu terjerat oleh penyebab bencana, kamu memiliki hati yang sangat baik. Pantas saja Wuwang akan mewariskan warisan hidupnya kepadamu." Amel tiba-tiba berkata, "Hati yang sangat baik." Saat dia berbicara, dia juga melirik Mileye. Iglonan mengangguk, "Aku tidak salah menilai." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, aku menghancurkan dunia Elysium, tidakkah kamu ingin membalaskan dendam mereka?" Iglonan menggelengkan kepalanya. "Para biksu di dunia Elysium serakah, dan mereka memiliki takdir itu pantas untuk mereka. Dan, sejauh yang aku tahu, kamu tidak sepenuhnya menghancurkan dunia Elysium, tapi membangun kembali dunia Elysium." Mileye mengangguk. Iglonan tertawa dan berkata, "Sebagai hadiah, aku akan melafalkan Sutra Intan Mahayana untukmu." Mileye buru-buru berkata, "Bisakah kamu mengatasi penyebab bencanaku?" Iglonan ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, "Sayangnya aku tidak bisa." Mileye. Iglonan tertawa dan berkata, "Namun, itu bisa membasuh beberapa pikiran jahat sebab akibat di dalam dirimu." Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Kalau begitu aku akan menurutimu." Iglonan sedikit mengangguk, dan dia mulai membaca kitab suci dalam hati. Segera, kitab suci emas yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye langsung dibungkus oleh kitab suci emas itu, dan beberapa garis-garis hitam di sekujur tubuhnya perlahan mulai menjadi ilusi. Adelinaye memandang Mileye yang terbungkus kitab suci, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Amel juga diam-diam menatap Mileye dan Iglonan di depannya. Setelah sekitar 1 jam, Iglonan berhenti, dan Mileye dikelilingi oleh cahaya Buddha. Mileye menggerakkan beberapa otot dan tulang, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia memandang Iglonan, "Mengapa tubuhku terasa sangat ringan?" Di samping, Amel tiba-tiba berkata, "Karena semua sebab akibat yang berantakan di tubuhmu telah terhapus, tidak ada sebab dan akibat, jadi secara alami kamu merasa ringan." Selain itu, metode super hemat juga memurnikan tubuh fisikmu yang sekarang tidak ada kotoran, dan jika kamu ingin mencapai alam kebenaran Taoisme, itu akan menjadi lebih sederhana. Mendengar ini, Mileye terlihat serius. Dia memandang Iglonan, menyatukan kedua tangannya, "Terima kasih banyak." Kali ini, dia benar-benar terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Iglonan tidak hanya tidak mengganggunya, tetapi juga membantunya. Iglonan memandang Mileye, "Teman kecil, aku selalu percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Para biksu dari keluarga Buddha telah mengambil kitab Taoismemu, tidak ada salahnya kamu memenggal kepala mereka, tetapi kamu meninggalkan warisan keluarga Buddha dan membantu membangun kembali dunia Elysium."
Ini adalah perbuatan baik. Dengan membantumu hari ini, aku membalas perbuatan baik ini dan menuai hasil seperti ini. Setelah hari ini, keluhan keluarga Buddhis telah selesai. Bagaimana menurutmu? Mileye melirik Iglonan dan mengangguk. Oke. Iglonan sedikit mengangguk. Dia menatap Amel. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berbicara, tubuhnya langsung menjadi ilusi, dan segera, dia benar-benar menghilang dari altar teratai. Di tempat, Mileye terdiam. Adelinaye tiba-tiba menatap Amel dan berkata, bagaimana jika dia membantai seluruh dunia Elysium? Amel tertawa dan berkata, kalau begitu jika dia tidak memiliki kartu hall hari ini, dia tidak akan bisa pergi dari sini. Adelinaye terdiam. Amel berkata dengan lembut, Master keluarga Buddha mengambil alih ruang bukunya. Ini adalah perbuatan jahat, dan kamu membunuh mereka. Tidak ada yang salah dengan itu, mereka pantas mendapatkannya. Namun, ada banyak biksu yang mempelajari agama Buddha dunia Elysium, dan orang-orang ini tidak bersalah. Mileye tidak membunuh mereka, dan membangun kembali dunia Elysium, yang merupakan perbuatan baik dalam pikiran Iglonan. Karena itu adalah perbuatan baik, itu harus memiliki hasil yang baik. Tapi, setelah mengatakan ini, dia berhenti. Mileye memandang Amel, tapi apa? Amel berkata dengan lembut, kamu telah memperoleh warisan biksu terkemuka dari keluarga Buddha, dan biksu terkemuka itu masih memiliki beberapa hubungan dengan Iglonan, tetapi dia tidak mengatakan hal ini, dan tidak menunjukmu keluar, yang berarti dia tidak ingin terlalu banyak persimpangan dengan dirimu. Seperti yang dia katakan barusan, kalian berdua tidak lagi memiliki keluhan. Mileye tersenyum dan berkata, aku mengerti. Amel memandang Mileye, aku bisa mengingatkanmu, jika kamu pergi sekarang, setelah kamu kembali, berlatih keras, masa depanmu tidak akan terbatas. Jika kamu... Mileye memandang Amel, aku akan kembali sekarang dan menjadi orang yang jujur, apakah dunia bawah akan melepaskanku? Amel berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa menyerahkan batu 3 kehidupan. Mendengar ini, Adelinaye mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Amel dan batu 3 kehidupan adalah teman. Ketika Amel menanyakan hal ini, dia pasti sedang menguji Mileye, karena Mileye tidak mengetahui hal ini. Mileye memandang Amel dan berkata sambil tersenyum, Nona Amel, batu 3 kehidupan adalah temanku, aku tidak akan menyerahkannya ke dunia bawah. Dan aku tidak memenuhi syarat untuk menyerahkannya ke dunia bawah, karena dia bukan milikku, apa hakku untuk mengambil keputusan untuknya? Amel menatap langsung ke arah Mileye, dan setelah beberapa saat, dia sedikit tersenyum, aku lega dia mengikutimu. Mileye sedikit mengernyit, kamu adalah teman yang dikatakan batu 3 kehidupan. Amel mengangguk, ya. Aku satu-satunya temannya di dunia bawah, dan dia juga satu-satunya temanku. Aku datang kepadamu kali ini untuk melihat siapa yang dia pilih, dan alasan kenapa aku bisa menemukanmu adalah karena kamu memiliki auranya. Aku telah bersamanya selama ratusan ribu tahun, dan aku terlalu akrab dengan auranya. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Pergi sejauh 660 mil, ada kota Fedu. Setelah memasuki kota, pergilah ke arah selatan kota. Ada daerah terlarang tempat sungai Huangquan itu berada, di mana setidaknya ada 6 master penjaga alam kebenaran Taoisme. Kalian tidak akan bisa masuk dengan mudahnya. Mileye bertanya, apakah kamu punya cara? Amel mengangguk, dia membentangkan telapak tangannya, dan ada sebuah batu kecil di tangannya. Ini adalah batu roh yang tersembunyi, yang dapat menyembunyikan nafas jiwa. Kamu dapat menggunakan batu ini untuk menyelinap ke dalam sungai Huangquan. Adapun apakah kamu bisa mendapatkan air suci Huangquan setelah masuk, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri.
Mileye mengambil batu roh tersebut, lalu menatap Amel, apakah kamu akan pergi? Amel sedikit mengangguk, aku tidak bisa terus mengikutimu. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku sedikit melebih-lebihkan kekuatanku sendiri. Awalnya, aku pikir aku bisa melawan penyebab malapetakamu, tetapi sekarang tampaknya aku tidak bisa. Aku memiliki intuisi yang kuat bahwa jika aku terus mengikutimu, aku mungkin akan celaka. Mileye. Amel berkata lagi, bunga bian yang kamu sebutkan sebelumnya, sebenarnya Iglonan bukan tidak melakukan sesuatu saat itu, tetapi tidak membuahkan hasil setelah melakukannya. Asal-usul wanita itu lebih dari yang kamu bayangkan. Jauh lebih menakutkan. Setahuku, setelah dia mengetahui bahwa kamu menyelamatkan bunga bian, dia sangat marah, sangat-sangat marah, dan ketika dia marah, konsekuensinya akan sangat serius. Dan kamu akan mengambil air suci Huang Kuan. Jika aku terus mengikutimu, aku khawatir akan sulit untuk melarikan diri, jadi kita hanya bisa berpisah di sini. Mileye mengangguk dan tersenyum, jaga dirimu baik-baik. Amel mengangguk, jika kamu bisa kembali, ingatlah untuk membantuku memberitahu batu tiga kehidupan untuk berhenti berpikir untuk menyerang dunia bawah. Jika dia tidak menyerah, katakan padanya aku baik-baik saja dan aku akan meluangkan waktu untuk menemuinya. Mileye berkata, oke. Amel sedikit tersenyum, jaga dirimu baik-baik. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan melayang ke kejauhan, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari pandangan Mileye dan Adelina Ye. Di tempat, Mileye terdiam. Adelina Ye tiba-tiba berkata, ayo pergi. Mileye memandang Adelina Ye, dan Adelina Ye memberinya tatapan dingin, apa yang ingin kamu katakan? Mileye tersenyum kecut, Adelina, pergi ke kota Vedu kali ini akan sangat berbahaya. Adelina Ye menatap Mileye, kamu ingin aku pergi? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, aku tidak mengatakan apapun. Mendengar ini, sudut mulut Adelina Ye sedikit berkedut, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu bajingan, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Mileye buru-buru mengikuti, lalu berkata, Adelina, lihat, Iglonan sangat kuat, tapi dia tidak ingin ada hubungannya denganku, dan Amel, pihak lain sangat misterius, tetapi mereka tidak berani terus mengikutiku. Aku tahu, mereka berdua pasti merasa bahwa aku dalam bahaya, jadi mereka melakukan itu, terus kamu. Adelina Ye memandang Mileye, karena kamu tahu ada bahaya. Kenapa kamu pergi ke kota Vendu? Mileye tersenyum dan berkata, kamu tahu, aku sebenarnya sangat takut mati, dan aku tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan nyawaku. Aku 90% yakin akan pergi ke kota Vendu kali ini. Adelina Ye memandang Mileye, biarkan aku pergi bersamamu. Denganku di sini, aku bisa banyak membantumu. Mengenai bahayanya, jangan khawatir, aku 90% yakin akan kekuatanku sendiri ketika akan pergi ke kota Vendu, ini akan baik-baik saja. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kamu membodohiku. Adelina Ye mencibir, kamu yang melakukannya terlebih dulu. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Di lapangan, Mileye menghela nafas dengan suara rendah, lalu mengikuti. Dalam perjalanan, Adelina, kapan kamu menganggapku temanmu? Aku tidak pernah menganggapmu teman. Aku memanfaatkanmu. Kamu berbicara seperti itu terlalu menyakiti hatiku. Aku hanya menggunakanmu untuk menemukan kitab Taoisme, menggunakanmu untuk melawan kekuatan di belakangku. Adelina, kenapa kamu terlihat seperti gadis kecil? Bisakah kamu mengembalikan tubuh utama?
Kamu pasti lebih cantik dari sekarang ketika kamu mengembalikan tubuh utama, kan? Diam. Mengapa kamu tidak mengembalikan tubuh utama dan menunjukkan kepadaku? Diam. Aku hanya akan melihat sekilas. Pergi. Bersambung.